Halo, selamat pagi anak-anak. Salam untuk kalian semua. Salam sejahtera dan salve. Sebelum kita memulai dengan pelajaran hari ini, Ibu Guru akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ibu Emiliana Junvin, Guru Agama Katolik kelas 9 SMP Negeri 2 Kupang. Nah, anak-anak sekalian, pada pertemuan pertama ini kita akan mempelajari materi-materi yang akan dibahas sepanjang 1 tahun pelajaran ini. Namun sebelumnya, Ibu Guru akan menyampaikan pokok-pokok materi yang akan kita pelajari bersama, yang terdiri dari 6 pokok materi dan dijabarkan dalam 19 sub materi. Pada semester pertama ini kita akan mempelajari 3 materi pokok dan dijabarkan dalam 11 sub materi. Adapun 11 sub yang akan kita pelajari itu antara lain materi Allah adalah sumber keselamatan sejati, beragama sebagai tanggapan atas karya keselamatan, beriman sebagai tanggapan atas karya keselamatan Allah, beriman Kristiani, iman dan kebersamaan dalam jemaat, serta teladan Maria bagi umat beriman. Namun, anak-anak sekalian, sebelum kita melanjutkan pada submateri pertama hari ini tentang Allah adalah sumber keselamatan sejati, mari kita siapkan hati untuk mengawali pelajaran hari ini dengan berdoa bersama. Anak-anak, pastikan bahwa kalian sudah siap dan mengambil sikap doa untuk kita berdoa bersama. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji dan syukur kami haturkan ke hadapan hadirat-Mu, Allah Bapa yang Maha Murah dan Maha Kasih. Karena atas kasih dan kemurahan-Mu, hari ini kami boleh berjumpa dalam pelajaran agama online. Kami mohon kepadamu ya Bapa, utuslah Roh Kudus-Mu menerangi hati dan pikiran kami, agar kami dapat mengikuti pelajaran hari ini dengan baik. Singkirkan semua halangan dan hambatan. Jauhkan kami dari segala godaan. Berikanlah kami hikmah-Mu, agar kami mampu mendengar dan mengamalkan firman-Mu. Nama-Mu kami puji ya Tuhan, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, anak-anak sekalian, setelah kita berdoa bersama, mari kita lanjutkan dengan materi pelajaran kita pagi hari ini. Sebagai materi pertama dari materi pokok orang beriman menanggapi keselamatan Allah, sub pertama yang kita akan pelajari pagi hari ini tentang Allah sumber keselamatan yang sejati. Nah, adapun tujuan dari pembelajaran kita pagi hari ini
Yang pertama, sesudah kita mengikuti pelajaran ini, diharapkan anak-anak sekalian dapat menjelaskan dan memahami betapa pentingnya Allah bagi kehidupan manusia. Tujuan yang kedua, kita ingin melihat pandangan tentang sumber-sumber keselamatan yang ada di tengah masyarakat. Tujuan pembelajaran yang ketiga, Allah adalah sumber dan keselamatan sejati. Tujuan pembelajaran yang keempat, Yesus Kristus sebagai tanda kasih Allah yang paling agung. Selanjutnya kita ikuti materi pembelajaran yang akan kita dengarkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang sudah kita ketahui bersama. Yang pertama, bagi manusia, Allah adalah segala-galanya. Teristimewa, Allah merupakan sumber dan tujuan hidup manusia. Dapat kita pahami bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan. Manusia berasal dari Tuhan. Sebagaimana dalam kitab Kejadian, kita telah membaca bahwa manusia diciptakan oleh Allah, berasal dari debu tanah, kemudian Allah memberikan nafas kehidupan, maka manusia menjadi hidup. Selanjutnya, pada akhir kehidupan persiarahan seorang manusia di muka bumi, dia akan kembali kepada Tuhan sebagai tujuan hidup manusia itu sendiri. Jadi, manusia tidak bisa hidup jika tidak berasal dari sumber hidup itu sendiri. Berarti Allah adalah sumber kehidupan manusia dan tujuan dari hidup manusia itu sendiri. Nah, yang kedua, Allah adalah awal dan akhir. Yang sering anak-anak dengar, Allah itu Alfa dan Omega. Segala sesuatu berawal dari Allah, berasal dari Allah, dan akan kembali juga kepada Allah. Allah sering disebut juga causa prima atau penyebab utama dari segala sesuatu yang ada di muka bumi. Jadi, tidak ada yang menyebabkan Allah itu ada. Allah sendirilah yang menyebabkan kita semua atau manusia dan alam semesta ada dan terjadi. Karena itu, kita patut bersyukur bahwa Allah sungguh baik dan sungguh mencintai manusia. Selanjutnya, yang ketiga, karena saking cintanya Allah kepada manusia, walaupun berulang-ulang kali manusia itu jatuh ke dalam dosa, namun Allah terus memberikan keselamatan, Allah terus mengampuni, Allah terus memberi pertobatan kepada manusia agar manusia kembali, dan dengan jalan yang paling kita tahu bersama, di mana Allah mencintai manusia, mengutus putranya Yesus Kristus, putra satu-satunya untuk menyelamatkan manusia, dengan rela sengsara, wafat di kayu salib, dan bangkit untuk menyelamatkan manusia. Tidak ada orang yang
sama dengan Tuhan, karena Tuhan itu sungguh amat mencintai manusia dengan rela mengutus putranya Yesus Kristus. Nah, anak-anak, kalau kita mengikuti tadi siapa itu Allah bagi kita, maka selanjutnya kita lihat materi pembahasan kedua. Bagaimana caranya manusia menanggapi kasih Allah yang sungguh amat baik itu? Nah, kita tidak bisa hanya bercerita bahwa saya sangat mengasihi Allah. Dalam kehidupan umat Israel, mereka pengalaman banyak mereka tidak setia pada kasih Allah itu. Sebagaimana dilukiskan dalam kitab suci, yaitu Kisah Para Rasul bab 17 ayat 16 sampai dengan 34. Santo Paulus di Athena. Dalam kisah itu, manusia yang diwakili atau digambarkan dalam kehidupan umat Israel, mereka melupakan kebesaran kemurahan kasih Tuhan dengan menyembah patung-patung atau berhala. Mereka menciptakan patung-patung, mereka menyembah patung-patung, mereka memperlakukan patung-patung melebihi Allah Sang Pencipta. Santo Paulus ketika berada di Athena, betapa ia kaget karena melihat perlakuan umat di Athena sangat memuja dan memuji patung-patung itu dan melupakan kebesaran kasih Allah. Karena itu, ia lalu mengajak mereka, umat atau orang-orang beriman di daerah itu, untuk kembali ke jalan yang benar dengan menyembah Tuhan Allah Sang Sumber kehidupan ilahi. Ia mengajarkan kepada mereka untuk meninggalkan patung-patung yang disembah, dan banyak di antara mereka yang bergabung dengan Santo Paulus menjadi percaya. Di antaranya juga kita kenal ada seorang Santo Dionysius, anggota majelis Areopagus, dan ada seorang perempuan terkenal bernama Damaris, serta orang-orang lain. Mereka akhirnya kembali mengikuti ajaran Santo Paulus. Tidak hanya sampai di situ, anak-anak sekalian. Masih ada lagi kejadian yang lain yang dikisahkan dalam kitab Yesaya bab 44 ayat 9 sampai 21. Kebodohan pemujaan patung. Mereka memperlakukan patung-patung melampaui atau melebihi Tuhan Sang Pencipta. Nah, pengalaman-pengalaman ini mengajarkan kepada kita bahwa sesungguhnya kita menanggapi kasih Allah dengan berbagai cara. Di antaranya yang pertama, menyerahkan diri secara total, secara utuh kepada kehendak Tuhan, yang sering kita sebut beriman. Iman, menyerahkan diri secara utuh kepada Tuhan. Bagaimana caranya? Tentu kita tidak lagi berperilaku seperti nenek moyang leluhur kita yang sudah kita dengar kisahnya tadi dalam kehidupan umat di zaman dahulu.
Kita menyerahkan diri secara total berarti tanpa ada cadangan. Oh, ada Allah-Allah yang lain. Menyembah Tuhan, tapi kita juga menyembah Allah-Allah yang lain. Nah, ini berarti kita tidak beriman atau tidak menyerahkan diri secara total kepada kehendak Tuhan. Cara yang kedua, bukti bahwa kita menyerahkan diri secara total kepada Tuhan, yaitu dengan tekun berdoa atau beribadah. Berdoa bisa berdoa secara pribadi atau secara bersama-sama. Betapa kita bersyukur gereja kita memberikan kesempatan kepada umatnya untuk berdoa, baik pribadi maupun bersama. Di bulan Mei dan bulan Oktober, gereja menyiapkan 2 bulan ini untuk kita berdoa bersama-sama yang kita sebut doa Rosario. Kita saling mengunjungi sesama saudara dari rumah ke rumah dengan berdoa bersama. Inilah kesempatan kita menanggapi kasih Allah bukan sebatas kata-kata, tapi kita juga memberi penghormatan kepada Tuhan dengan berdoa atau beribadah bersama. Selain itu, cara yang dapat kita laksanakan sebagai bukti kita menanggapi kasih Allah bukan hanya dengan berdoa saja, menyerahkan diri saja, tapi juga pembuktian. Kita perlu beramal, bersedekah kepada orang lain. Nah, anak-anak, ini yang seringkali kita banyak melalaikan, melupakan hal ini. Seringkali kita berpikir cukup berdoa saja, tetapi kita bertemu dengan orang-orang yang susah, misalnya dengan teman-teman mungkin di kelas kita yang berkekurangan. Ada juga teman-teman kita yang contoh kecil, anak-anak sekalian, pakaiannya sudah lusuh, sepatunya sudah robek, tasnya juga sudah compang-camping. Kita tidak langsung untuk memberikan sedekah. Mungkin kita berbagi, kita punya barang-barang itu yang masih layak pakai, kita bisa memberikan ini kepada teman kita. Tanpa harus mengumumkan di kelas bahwa perhatian-perhatian, saya mau memberikan bantuan kepada teman-teman ini. Nah, itu tidak perlu. Sebab kita juga mendengar ajaran Yesus mengatakan bahwa jika tangan kanan memberi, usahakan agar tidak diketahui oleh tangan kiri. Ini berarti bahwa kita memberi dari hati dan tidak usah berteriak, tidak usah menyampaikan pada orang. Cukup Bapa yang di surga yang akan mencatat kebaikan dan kemurahan-Mu. Nah, ini berarti kita tahu betul bagaimana cara menanggapi kasih Allah itu. Anak-anakku, selanjutnya, agar kita dapat memahami lebih dalam lagi tentang kasih Allah itu, maka kita juga perlu lihat bagaimana yang kedua, pandangan tentang sumber-sumber keselamatan yang ada dalam masyarakat. Jika tadi Ibu Guru sudah menyampaikan tentang pengalaman yang dikisahkan dalam kitab suci, Kisah Para Rasul, ketika Santo Paulus ada di kota Athena, saatnya kita mendengar bagaimana tanggapan atau pandangan tentang sumber-sumber keselamatan yang ada dalam masyarakat. Dalam perkembangan dewasa ini, anak-anakku, kita lihat bahwa di dalam masyarakat banyak orang dengan gaya pemahaman masing-masing berbeda antara satu dan yang lain. Masih ada sekelompok orang atau kelompok orang-orang tertentu yang melihat bahwa keselamatan itu ada pada harta benda. Keselamatan itu ada pada kuasa.
jabatan, ada pada kekayaan yang dimiliki. Berapa banyak barang yang dia berhasil kumpulkan, di situ dia anggap sebagai sumber keselamatan. Nah, dalam pelajaran kita pagi hari ini, kita diajar untuk melihat pandangan seperti ini sangat amat keliru. Karena materi atau harta duniawi bukanlah merupakan tujuan hidup manusia, melainkan sebagai sarana, sebagai alat untuk mempermudah manusia mencapai kebahagiaan. Nah, dalam memperlakukan barang-barang harta manusia ini atau harta benda yang kita punyai, sudah selayaknya kita berbagi dengan orang yang tidak mempunyai. Jadi, di sana kita menemukan yang tadi, cara menanggapi kasih Allah dengan berbagi, beramal, bersedekah melalui barang-barang kepunyaan kita. Nah, ini berarti kita sudah yakin bagaimana keselamatan itu kita peroleh, bukan melalui harta benda, bukan melalui kuasa, takhta. Nah, masih ada juga orang-orang yang saat ini berkuasa karena punya jabatan yang tinggi atau punya pengaruh yang kuat dalam masyarakat, menganggap bahwa orang-orang kecil itu adalah sampah masyarakat. Sepertinya mereka melihat bahwa orang miskin adalah orang kelas menengah atau kelas yang tidak perlu dihargai dan tidak dihormati. Nah, sebagai anak-anak terpelajar, kalian anak-anak sekolah, dengarkan baik-baik bahwa untuk menanggapi kasih Allah, kita perlu berbagi dengan sesama kita, terlebih sesama kita yang sangat membutuhkan uluran tangan kita. Apapun, sekecil apapun yang kalian buat, yang kalian berikan kepada orang lain dan membantu orang lain dengan ikhlas, betapa berarti di mata Tuhan. Yang ketiga, Allah adalah sumber keselamatan. Di sini kita melihat bahwa tidak ada awal dan akhir tanpa melalui Tuhan sendiri. Karena Tuhan merupakan awal, asal kita diciptakan. Anak-anak, tidak ada yang perlu disombongkan. Tidak ada yang perlu diagung-agungkan di dunia ini. Karena toh pada akhirnya semua akan kembali kepada Tuhan. Jadi, mulai sekarang kita belajar menghargai, menghormati sesama kita, menghormati orang yang lebih tua. Apalagi kita lihat situasi zaman ini, anak-anak sekalian, dengan adanya semangat hedonisme, kenikmatan duniawi, materialisme, orang akhirnya melupakan etika, orang akhirnya melupakan siapa sesungguhnya yang harus dihargai dan dihormati. Saya berpesan kepada kalian anak-anak, melalui pelajaran ini, mari kita saling menghargai. Terlebih kita memberi penghargaan kepada orang tua kita, para guru kita, ataupun siapa saja yang kita jumpai dalam kehidupan kita, kita patut memberi penghargaan dan penghormatan. Jangan pandang harta kekayaan, karena harta kekayaan tidak dibawa mati. Nah, yang berikut, Yesus Kristus, tanda kasih Allah. Sebagaimana tadi, akhir dari semua yang kita lakukan, kita masing-masing mengharapkan kebahagiaan dan keselamatan di akhir hidup kita. Siapa di antara kita yang mau masuk neraka? Siapa di antara kita yang tidak mau bahagia, menikmati kerajaan surgawi? Tentu kalian dan saya dan semua kita merindukan kebahagiaan dan keselamatan di akhirat. Nah, anak-anak sekalian, mari kita bersama-sama berusaha
untuk menjadi orang-orang yang mampu dan peka melihat situasi di sekitar kita. Nah, dengan demikian, maka keselamatan yang dibawakan oleh Yesus melalui pengorbanan di kayu salib dapat membawa hikmah, membawa kebahagiaan abadi bagi kita sekalian yang percaya kepada Kristus. Di akhir perjumpaan kita yang pertama di hari ini, anak-anakku sekalian, saya mau katakan begini. Karena situasi saat ini tidak memungkinkan untuk kita tatap muka langsung di kelas, maka kita berjumpa melalui media ini, melalui alat komunikasi ini. Hendaknya kalian juga jangan sampai melihat benda-benda ini menjadi segala-galanya bagi kita. Benda-benda ini, media ini hanyalah menjadi sarana, bukan menjadi tujuan utama. Ini juga masuk dalam bagian dari pelajaran kita hari ini. Karena itu, anak-anakku, ada beberapa hal yang akan menjadi subjek penilaian, menjadi penilaian untuk pelajaran kita hari ini. Antara lain nanti ada soal berupa atau dalam bentuk pilihan ganda yang kalian kerjakan. Ingat, kerjakan baik-baik. Setelah itu, kirimkan kembali kepada ibu guru agar dapat diperiksa dan kalian diberi nilai sesuai dengan hasil pekerjaanmu sendiri. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya ibu guru akan memberikan tugas ya anak-anak sekalian. Nah, jika ada pertanyaan-pertanyaan kalian dapat sampaikan kepada ibu guru nanti. Dan karena itu perjumpaan kita cukup sekian. Kita akhiri dengan doa bersama. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terpujilah nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Allah yang kami sembah dalam hidup kami. Kami berterima kasih kepadamu karena kami boleh berjumpa dalam pelajaran hari ini melalui media online. Berikanlah hikmah-Mu kepada kami sekalian, agar kami selalu sehat jasmani dan rohani, dan kami boleh mengikuti setiap proses belajar dari semua mata pelajaran dari sekolah kami, dan kami mampu untuk menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru kami. Kami juga mohon berkat-Mu bagi orang tua, sanak saudara, dan teman-teman kami sekalian, agar kami semua selalu dalam lindungan, kasih, dan kemurahan-Mu. Terima kasih ya Bapa. Namamu kami puji hari ini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat siang. Salve.